Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Min kitab Syarhil Arba'in An-Nawawiyah Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumih fid dharain amin. Al-haditsu hadi wal ishrun, hadis ke-21, al-istiqamah lubbul Islam. An Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi tsumma istaqim rawahu Muslim. Sahabat ini bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, katakan kepada saya di dalam agama Islam sebuah perkataan yang sudah cukup untuk segala perkara kebaikan, nasihat cukup untuk kebahagiaan, keselamatan di dalam hidup ini, yang mana pertanyaan saya ini tidak perlu lagi saya bertanya kepada orang lain. Artinya ingin sebuah nasihat yang padat, yang ringkas, yang bisa dipahami. Apa jawaban Nabi? Katakan amantu billah. Wahai Sufyan, katakanlah amantu billah. Ini nasihat pertama. Aku beriman kepada Allah. Maksudnya adalah selalu iman engkau diperbaharui, dikuatkan. Ya, iman ini selalu ditingkatkan. Bagaimana? Selalu mengucapkan amantu billah dengan zikir amantu billah. Pertama diucapkan, yang kedua diresapi di dalam hati makna iman ini. Nanti punya makna yang luas. Maksudnya apa? Dum ala imanik billah, senantiasa engkau dalam keadaan iman kepada Allah. Jangan sampai lepas daripada iman. Dalam makna juga tambah imanmu kepada Allah dengan senantiasa tafakkur di dalam kehidupan ini. Tafakur yang menjadikan kita semakin kuat iman kepada Allah. Baik melihat langit, keadaan bumi, kejadian manusia, kehidupan manusia, lihat diri pribadi. Tafakur kita ini melihat langit luar biasa. Langit, betapa besarnya ciptaan Allah. Melihat bagaimana cuaca panas, sangguplah kita menahan matahari. Lemah kita. Allah yang maha kuasa dengan kehendaknya melihat dengan diri kita bagaimana diri kita lemah, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan. Lihat bagaimana juga diri kita Allah jadikan dengan sempurna dari binatang yang lain, dari makhluk yang lain. Tafakur yang menjadikan kita semakin merasa menambah iman dan yakin kepada Allah. Itu yang pertama. Artinya jangan lepas di benak kita ini ada yang dilihat, dipikirkan, menambah iman. Apakah bentuknya di sekitar kita ini? Jangan kosong. Kebanyakan kita ini apa yang dilihat, dipikirkan supaya bertambah duit.
bertambah usaha, bertambah apakah? Bagus juga seperti itu. Cuman ini yang lebih penting. Iman kita ini kadang melemah hingga bisa keluar dari diri kita, keluar masuk. Melemah masih bagus, nih keluar masuk iman. Ini yang pertama. Qul amantu billah, senantiasa di dalam meningkatkan iman kepada Allah. Apa caranya? Ya, yang paling mudah dengan tafakkur, merenung diri. Ya. Nah, kemudian yang kedua, summastaqim, hendaknya engkau istiqomah, rawahu Muslim. Dua kata. Beriman, senantiasa iman, menambah iman dengan tafakur, dengan merenung, dengan menyadari kehidupan, melihat diri kita, asal kejadian kita, kemana kembali kita, kemana tujuan hakiki kita, bagaimana setelah kematian kita, bagaimana alam barzakh, bagaimana amal baik buruk kita. Tafakur, renungkan, pikirkan, itu menambah iman. Senantiasa ada di benak kita hal yang tinggi, hal yang hakiki, hal yang semestinya hidup di muka bumi. Itu harus ada. Yang kedua, istiqomah. Amalan itu senantiasa digawi, jangan merajuk beramal. Merajulah, sarik beramal itu jangan. Ya. Bagaimana istiqomah di dalam mengerjakan perintah, menjauhi larangan? Senantiasa perintah digawi. Ada setiap hari perintah, yang paling jelas sholat 5 waktu. Setiap tahun Ramadan, itu Jepang lah kira-kira perintah nang rutin nih kita gawi. Itu nang wajib. Itu dulu nang badahulu. Nang jangan sampai ada bujur. Nang wajib ini dinahapi, nahap menggawi nang wajib tuh. Karena wajib ini pondasi rumah. Bila nang wajib ini kada kuat, ngalih, bisa rubuh bangunan tadi. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Jadi nahap menggawi nang wajib. Istiqomah kan? Ya. 5 waktu aja sehari. Jangan sampai ada berniat meninggalkan. Melalaikan pun munkawa jangan, kecuali memang sibuk apakah yang kada kawa ditinggalkan. Tapi jangan sampai berniat meninggalkan kewajiban. Istiqomah dalam kewajiban. Puasa istiqomah setiap Ramadan puasa. Jangan ada berniat Ramadan kada hendak puasa karena koyuhan begawi, jangan. Ya. Siapa ada kita setahun sekali aja puasa. Sebulan sekali, sisanya makan minum, silahkan habis-habisan. Halal, silahkan makan minum. Tapi Ramadan puasa. Ramadan kena puasa. Ramadan kena puasa sampai ke Tuhan. Istiqomah tuh. Kada beruntungan kecuali kita meninggal dunia. Hanya habis beramal. Kemudian ada namanya puncak istiqomah. Puncak istiqomah tingkat paling tinggi itu bagaimana? Adalah alla yaltafit al-abdu ila ghairillahi ta'ala. Tidaklah seorang hamba tadi menoleh, diam, gerak, duduk, berdiri, apapun keadaannya, kecuali di dalam taat kepada Allah.
Ini puncak istiqomah nih. Setiap detik yang ada hanya taat kepada Allah. Baik awaknya ibadah, lisannya zikir, hatinya tafakur, guringnya nang kayak apa? Merenung, tafakur, taubat, berniat, guring loh, berniat, bertaubat. Seperti itu setiap detik guring kita di dalam taat ibadah kepada Allah. Nah itu puncak istiqomah itu, tidak ada sedetik pun lalai lupa kepada Allah. Nah ini ngalih itu puncak istiqomah. Dan ada sebagian orang-orang yang seperti itu, menggapai maqam puncak istiqomah. Setiap hembusan nafas taat kepada Allah, setiap detik waktu ibadah kepada Allah. Nah, diamnya ibadah, geraknya ibadah, istirahatnya ibadah. Inya paham, inya mengerti, inya belajar, inya tahu caranya kayak apa ibadah setiap detik itu tahu. Sekurang-kurangnya dengan niat, guring dengan niat ibadah, makan dengan niat ibadah, bekerja dengan niat ibadah. Tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupannya. Ibadahnya ibadah, yang mubahnya ibadah. Begitulah mereka sudah menggapai maqam puncak istiqomah. Nah, kita ini kan sekurang-kurangnya istiqomah. Jadi dulu yang wajibnya nah yang wajib istiqomah kan. Sisanya itu silahkan ingat-ingat kadang-kadang kita ini. Ya, tapi boleh aja kata Bapak. Sehingga dikatakan la yutiqul istiqamata illal akabir. Tidaklah mampu orang istiqomah kecuali orang tuh pangkatnya tinggi. Nang pangkat tinggi hanya kau beribadah nih batugul. Kada melemah jauh. Kena datang pulang kada nangga itu batugul. Ya. Kenapa? Karena orang istiqomah ininya harus melawan dari hal-hal yang nyaman. Yang nyaman tuh dilawannya. Nah, ngalih kalau kita ini hendak nyaman Bang, hendak santai, hendak ya kayak itu Bang, manusia ini nafsu. Nafsu hawa banyak di awak, syaitan mengganggu, dunia mengganggu. Paksa dia, syaitan dilawan, kalah syaitan. Nafsu dilawan, kalah nafsu. Syaitan ditampar, kalah syaitan. Dunia dijauhi, kalah dunia. Alih nih. Nah, orang istiqomah ini lain dengan kebiasaan, melawan kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu ya tadi Bang, hendak nyaman lu Bang, sudah ada hakun uyuh. Ada hakun nang bina apa-apa, ada hakun kita nih. Menghendak, nah jadi keluar dari kebiasaan istiqomah ini keluar. Ada yang mengatakan istiqomah itu adalah mutaba'ah dengan sunnah Nabi Muhammad dan berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad, juga makna istiqomah. Setiap sunnah Nabi Muhammad yang dia gawi berarti dia termasuk tipe orang yang istiqomah. Setiap akhlak yang dia kerjakan ini orang yang istiqomah. Ya. Sehingga dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih mulia dari 1000 karamat. Orang coba karamat, sakti, orang itu sakti
hebat, luar biasa. Orang sakti itu Bang. Yang istiqomah ini kada sakti biasa-biasa ya. Kada ada kesaktian yang sidin baisi nih. Kayak orang biasa beribadah, cuman istiqomah. Sifat istiqomah itu ternyata lebih hebat dari 1000 karamat tanpa istiqomah. Dan bila ada orang berkaramat, orangnya kada istiqomah, ini biasa aja kita. Yang hebat tuh orang istiqomah. Ini orang hebat. Ini orang sakti, sebujurnya sakti. 1000 karamat tuh masih di bawah pangkat orang yang istiqomah. Nah, orang ini kebanyakan mencari karamat, ya, bekajian supaya sakti. Nah, melampaui 40 hari sakti sudah imbah itu kada digawe lagi. Visi karamat sidin. Yang ini terus 40 hari, setahun, 2 tahunnya istiqomah dengan amaliyahnya, yang kada sakti kada, cuma istiqomah, ini lebih hebat. Kadang orang tertipu, beribadah itu mencari karamat. Bila sudah dapat karamat, ampih beribadah, sudah sakti Bang. Nah, lain tuh. Tapi ternyata karamah itu berkat istiqomah. Nah, itu pulang ya. Jadi orang bila istiqomah pasti punya karamat. Itu orang istiqomah tuh ada karamat, cuman ada kelihatan aja. Ya. Tidak semua orang berkaramat itu kalau istiqomah. Nah, ini rumusnya. Orang istiqomah pasti berkaramat, bahkan karamatnya melebihi nang orang 1000 karamat. Ya. Kenapa ada wali-wali yang berkaramat di makam-makam para wali yang berkaramat, dikisahkan hidupnya demikian karamatnya. Hasil dari mana itu? Hasil istiqomah sehingga dapat keistimewaan. Ya. Kayak itu Bang manakib para wali-wali itu. Baca aja biar manakib Syekh Saman kayak apa? Sejak kecilnya amaliyahnya, ya, ibadahnya, baca manakib, akhirnya berkaramat. Lihat guru sukumpul misalnya kayak apa, sejak kecilnya, sejak mudanya, sejak dewasanya, mimpin majelisnya, di musola ar-radahnya, jamaahnya, pengajiannya, maulidnya, burdahnya, mengaji kitabnya, berkaramat beliau. Berkat istiqomah. Cuman wayah-wayah aja sini, wayah-wayah kena pengajian, kena beramaliyah, kena libur. Malam Senin nih, libur maulid, kena beberapa bulan hanya maulidan misalnya nih. Itu lain juga. Karamatnya tuh lain. Tapi ketika beliau istiqomah sejak muda, mulai di keraton, mulai di sukumpul, merintis majelis setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bahkan beliau sakit, tetap mengajar, tetap pengajian. Istiqomah kala beliau, Allah berikan karamah. Nah, ya. Jadi tidak ada suatu karamat seorang hamba yang paling hebat dimiliki melebihi sifat istiqomah. Ini nomor 1 sudah. Ini sebaik-baik karamat. Karena ada manusia ini hendak mencari karamat hidup supaya viral. Ya. Bulan Ramadan aja artinya nih malam-malam ganjil aja beribadah supaya dapat Lailatul Qadar. Bila dapat kena viral bakaramat aja. Jadi malam 21 sidin bertahajud, malam 23, 25, 27, 29. Nah, 6 malam ya sidin menjaga, pasti dapat tuh dah ujarnya. Nah, lalu malam 20, 22, 24 biasa ya.
Jadi beristilah bacari supaya bakaramat. Ya. Ada orang yang setiap malam qiyamul lail, istiqomah dia. Dia mengetahui setiap malam ini malam mulia. Dapatkah kadakah istiqomahnya? Hendak dapat iya, kada kada tujuan hendak viral hendak apa? Ya, orang yang seperti itu hebatnya kada viral kada. Orang kada tahu kada inya dapat Lailatul Qadar. Biasa-biasa aja inya. Nah, ini orang hebat. Daripada yang tadi beristilah supaya dapat visi karamat. Nah, lain. Ya. Tetap istiqomah ini. Jadi semua kita bisa menggapai istiqomah. Nah. Maka dikatakan fakun sahibal istiqomah la talibal karamah. Jadilah kamu hamba yang istiqomah, bukan hamba yang mencari-cari karamat. Jangan, kada bagus. Hidup mencari-cari karamat tuh kada bagus. Karena ada orang yang diberikan karamat lalu istiqomahnya kada sempurna. Lihat kalau kita baca sejarah para sahabat itu kada banyak karamat. Pernahkah membaca karamat sahabat yang 1250 120 ribu? Beberapa sahabat ada yang bisa karamat. Ya, 120 ribu sahabat paling ada karamatnya itu kisah dalam sejarah itu paling ratusan aja. Ada sampai nang beribu-ribu kisah sahabat ini bakaramat kada. Padahal jumlahnya 120 ribu dan mereka sahabat Nabi Muhammad. Tidak diceritakan kebanyakan sahabat itu bisi kelebihan karamat, tidak. Tapi sahabat itu mereka menggapai puncak paling tinggi derajat karamat. Apa? Dengan istiqomah. Itu. Jadi sahabat itu istiqomah, mengamalkan ajaran Nabi, perintah Nabi, pesan Nabi, petuah Nabi. Ya, mereka dakwah dengan istiqomahnya, dengan akhlaknya, dengan kepribadiannya. Meskipun tidak tampak karamat dengan sahabat, tapi mereka dakwah, mengajar ke sana ke sini, mereka ya berlayar, berlabuh, berhijrah, sehingga berkat mereka sampai agama Islam ke seluruh dunia. Kalau mereka mengandalkan kesaktian, ya orang dengan kesaktian ini lain juga rasanya. Hendak dibawa kemana orang hidup kesakti-saktian ini? Ya. Mukjizat Nabi kira-kira banyakkah mukjizat Nabi? Ada banyak kada. Tak pakainya bang pas masa-masa perlu aja tak pakai. Sisanya Nabi kita istiqomah. Karena mukjizat tak pakai ketika perang, sumur kereda, keluar air dari talang. Terpaksa aja mukjizat itu, sisanya istiqomah beliau. Perang pun beliau tidak sakti. Berdarah Nabi kita perang Uhud. Luka pelipis Nabi kita, berdarah lutut Nabi kita. Tidak kebal Nabi kita. Tidak berkaramat kebal tahan timpas itu ada. Jihad para sahabat, Khalid bin Walid awaknya luka. Ketika meninggal kurang lebih 100 luka di awak, masih ada yang berdarah. Tuntung perang luka, ada ampih perang lagi. Tuntung perang masih ada luka, belum ampih perang lagi sampai meninggal. Hibak kunat di awak, ada masih koreng-koreng bekas pedang, tombak. Biasa aja mereka, tidak sakti, tidak kebal, tapi mereka istiqomah jihad. Ya, nah begitulah kita ini diharapkan
Hmm. Dikatakan Ibnu Abbas, Sayyid Abdul Abbas Al-Marsi, gurunya Imam Busiri, laisa syan, bukanlah perkara penting orang yang berjalan di muka bumi bisa melipat bumi. Di Banjar karena isuk sembahyang di Makkah, ada sembahyang di Al-Ikhwan Sidin kemana abahnya di Makkah ya sembahyang. Jam berapa gerang? Pokoknya di Makkah. Sama kakak ada nggak? Abahnya sembahyang di Makkah ya. Itu contoh orang melipat bumi. Ada orang kayak itu karamat seperti itu. Ya. Itu bukan hal yang penting orang sakti kayak gitu. Hari ini sembahyang di Petran, isuk di Makkah, isuk di Madinah. Dasar budi orang melihat, subhanallah melihat haji. Sidin itu aja sembahyang di Makkah, Masjidil Haram. Orangnya di Banjar. Misal ada keramat seperti itu. Itu bukan hal yang penting. Yang lebih penting adalah dia itu melipat dirinya menjadi hamba Allah Ta'ala. Yang lebih penting ya, ubudiyah, kehambaan. Dikatakan apa itu karamat? Karamat itu perkara yang tak pakai ketika diperlukan. Bila hendak ada. Itu di antara karamat. Tapi ujar beliau mengatakan Sahal bin Abdullah, tapi sepaling besar karamat adalah orang yang mampu mengganti akhlak yang buruk, perbuatan yang buruk menjadi yang baik. Ini yang istiqomah yang paling hebat, karamat yang paling besar. Bila tugawian buruk diubah dengan yang baik, ini adalah paling besar karamat daripada sakti. Cuman masih banyak kelakuan yang kada baik tapi sakti. Lebih baik dia itu kawa merubah kelakuan buruk jadi orang yang baik. Yang tadinya kada tapi sembahyang, malas berjamaah, ya, ada tapi terbiasa duduk di majelis ilmu, berubah mendengarkan majelis ilmu karena masih jahil, masih banyak ibadah yang kada paham, masih hati masih kada rasap dengan ilmu, dengan nasihat, mengenal Allah, tauhid, sunnah. Belajar, bila kawa mengubah hal-hal yang kada baik menjadi baik, maka itu paling besar karamat. Nah, karamat paling ganal tuh akbarul karamat. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi hamba yang istiqomah. Kalau istiqomah pasti punya karamat, pasti. Dan seandainya ada orang yang berkaramat tanpa istiqomah, itu masih di bawah orang yang istiqomah tanpa karamat. Tapi kebanyakan orang istiqomah pasti dapat karamat. Karamat karena istiqomah ini adalah anugerah yang besar. Ya, anugerah itu tambahan. Istiqomahnya sudah besar, ditambahi karamat, nah ini lebih besar lagi sebab dia istiqomah, melazimi perintah, lazim siang malam, kemudian senantiasa menjaga larangan, menghindar, menjauh, ditekan, ditahan. Jangan senantiasa banyak godaan-godaan, ditangkis sampai begitulah orang yang istiqomah. Ini pesan Nabi kita. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah di dalam taat dan ibadah. Dalam segala taat ibadah.
Bagaimana istiqomahnya Nabi? Bila bulan Maulid kita dengarkan, semua kisah Maulid ini adalah keistiqomahan Nabi kita Muhammad. Setiap detik, setiap harinya yang ada hanya keindahan, akhlak kebaikan. Karena Nabi kita adalah sumber, contoh teladan istiqomah. Buka aja sejarah Nabi. Ya, baca semua sejarah Nabi, intinya Nabi itu mengajarkan kita hidup istiqomah. Apapun itu, ibadahnya apapun itu. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya bulan Maulid ini bulan supaya kita istiqomah. Itu rahasia Maulid. Sebulan nih Maulid, hadir Maulid. Hasil Maulid itu supaya kita istiqomah, jangan sampai menjauh daripada perintah Allah. Nah, itu hasilnya. Ya. Tuntung Maulidan masih hijabina, hendak kada hendak masih nangka itu kelakuan. Nah, berarti belum lulus lagi dengan Maulid Nabi, dengan nasihat Maulid. Tapi bila dia kawa istiqomah berkat Maulid, apalagi semakin semangat dia, ini luar biasa. Istiqomah pun luar biasa, apalagi semakin berubah yang baik, yang buruk menjadi yang baik. Ini adalah puncak daripada istiqomah. Bisa merubah diri dari hal yang buruk menjadi yang baik, akhlak yang buruk menjadi sifat yang baik. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina faqih lana sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.